Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami dari LKP Putra Perwira. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan materi mengenai Microsoft Word. Nah, untuk materi yang pertama, itu hubungannya dengan indentasi. Nah, indentasi itu sendiri apa? Indentasi itu lebih ke format tampilan dari surat atau naskah yang kita buat. Maksudnya dibikin rata kiri, rata kanan, atau rata kanan kiri. Juga tentang jarak baris, format font, dan lain-lain. Oke. Di sini untuk memulai kerja dengan Microsoft Word, pertama kita masuk ke aplikasi Microsoft Word-nya. Oke, di sini kita menggunakan Microsoft Word 2019. Oke. Nah, untuk memulai bekerja dengan Microsoft Word, yang pasti kita siapkan naskah yang akan kita ketik. Ya. Nah, setelah kita siapkan, terus kita ketik. Untuk merubah formatnya itu bisa dilakukan sebelum mengetik atau setelah selesai mengetik. Terserah kita mau pakai yang mana. Nah, misalnya kita mengetik dulu, nggak apa-apa, kita ketik dulu. Sebagai contoh, ini saya bukakan. Nah, ini contohnya surat tugas. Ya, ini sini kita udah mengetik surat seperti ini. Kemudian, kalau kita mau merubah format fontnya, jenis hurufnya, caranya gimana? Nah, teks yang udah atau naskah yang udah kita ketik, terus bagian mana yang mau dirubah? Nah, misalnya nih yang bertanda tangan di bawah ini. Nah, ini kita blok dulu. Nah, kita blok. Nah, udah. Kemudian pilih font style. Nah, ini font style-nya. Nah, di sini ada beberapa pilihan, banyak ya. Nah, tergantung yang ada di komputer masing-masing. Nah, oke, misalnya pakai yang ini Berlin Sans FDMI coba. Nah, kan dia udah berubah tuh. Nah, terus kalau ukurannya, nah di sini font size. Oke, sama, kita blok dulu baru dirubah ukurannya. Oke, kemudian kalau yang bawahnya ini B itu untuk bikin cetak tebal. I itu italic, dia cetak miring. Kalau U, underline, garis bawah. Oke. Nah, sedangkan untuk perataan untuk paragrafnya, rata kiri ini align left, center dia rata tengah, kemudian line right rata kanan, dan justify rata kanan kiri. Nah, oke. Ini bisa kita coba misalnya dari yang ini, yang paragraf yang bawah ini, isi suratnya, nah, di blok. Oke. Kemudian setelah kita blok ini, kita mau bikin apa? Oh, ini bikin center atau tengah. Nah, ini kan berubah di tengah. Atau rata kiri, dia kembali kiri. Rata kanan, yang rata yang sisi kanan. Kalau yang rata kanan kiri kayak tadi, tinggal klik ini, jadi kanan kirinya udah rata. Kemudian berikutnya adalah line spacing, jarak baris. Nah, ini dari 1,5, 2,5, 3, dan lain. Ini seperti kayak di zaman dulu ada mesin ketik, ada jarak barisnya juga kayak gitu sama. Oke, ya itu untuk untuk ngatur pengetikannya, format pengetikannya untuk paragrafnya. Nah, kemudian pada saat kita mau mencetak terutama, nah kita harus lihat dulu layoutnya udah betul belum. Nah, layoutnya seperti apa? Misalnya kertas yang digunakan udah sesuai belum? Nah, kalau belum kita rubah di sini. Nah, pilih layout atau page layout, kemudian size-nya, nah ukurannya. Oh, kita pakai A4, ya udah kita pilih aja A4.
Kemudian marginnya, margin itu apa? Margin itu batas pengetikan, batas atas, batas kiri, batas kanan, batas bawah. Nah, ini kita bisa rubah. Kalau merubah dari custom margin, nah ini tinggal kita rubah aja. Kemudian orientationnya bisa dari dalam sini, page setup, atau bisa dari luar, nah ke sini. Nah, ini kan ada orientation ya, sama portrait sama landscape. Oke, untuk indentasi saya rasa itu cukup. Nah, kita akan lanjut ke materi berikutnya dengan materi kolom. Nah, jadi format kolom koran gitu. Nah, untuk tampilan kolom di sini yang pasti kita tetap harus masuk ke Microsoft Word dulu. Nah, kita masuk Microsoft Word. Kemudian naskah yang akan kita buat kolom harus kita ketik dulu dari awal sampai selesai. Nah, setelah selesai, bagian yang akan kita buat kolom, akan kita format menjadi kolom, itu harus kita blok dulu. Nah, misalnya di sini yang akan kita buat kolom yang bagian paragraf yang tengah ini. Nah, kita blok dari awal sampai akhir. Nah, udah di blok. Kemudian di sini ada pilihan layout. Nah, kemudian di sini ada page setup. Nah, di sini ada kolom. Nah, kita pilih kolom aja. Nah, di sini ada pilihan 1, 2, 3, left, right. 1 itu kan berarti kan nggak berbentuk kolom, dia jadi satu. Kemudian 2 itu berarti 2 kolom kiri kanan. Kalau 3 berarti 3 ya, 3 menjadi 3 kolom. Kalau left ini berarti yang 2 kolom tapi kiri sama kanan beda lebar. Jadi left sama right. Kalau yang left berarti yang lebar yang kanan, kalau right yang lebar yang kiri. Kita coba aja, atau mungkin kita mau custom. Nah, di sini ada more column. Nah, di sini untuk custom bisa misalnya dikasih garis di antara kolom itu. Taruhlah kita pilih yang 2 kolom aja. Nah, kita pengen kasih garis. Nah, pilih line between. Nah, terus number of column tadi kan 2 kolom. Nah, udah, tinggal oke aja. Nah, seperti ini tampilannya. Oh, ternyata dirubah. Kita nggak bikin yang 2 kolom. Kita pengen yang 3 kolom. Ya udah, masuk sini lagi. Kolom, more kolom. Mau dibikin 3 aja udah. Oke. Nah, dia udah berubah jadi 3 kolom. Nah, terus kalau yang kalau 2 kolom, 1 lebar, 1 sempit, coba aja pilih yang left. Nah, yang kiri sempit, yang kanan lebar. Atau yang right, berarti kebalikannya. Nah, oke. Ya, cuman jangan lupa setelah kita selesai mengerjakan tugas, jangan lupa disimpan. Nah, biar kita nggak bingung nyarinya, berarti kita bikin folder di masing-masing peserta. Jadi masing-masing peserta punya folder masing-masing, punya folder sendiri-sendiri. Ntar pas kita nyari file yang kita buat, kita pengen buka lagi kan kita nggak bingung nyarinya. Oke. Nah, nanti bisa disimpan di D, di E, bebas. Yang penting nama foldernya sesuai nama masing-masing. Oke. Nah, itu tadi untuk yang materi kolom. Dan kali ini materi yang akan kita bahas adalah tentang tabel. Ya, jadi tabel yang familiar kan di Microsoft Excel ya. Cuman di Microsoft Word juga ada fungsi yang bisa digunakan untuk membuat tabel. Nah, terus caranya gimana? Yang pasti kita tetap masuk ke Microsoft Word dulu. Nah, setelah masuk, nah di sini tampilan untuk membuat tabel, di sini kan ada menu insert. Nah, cuman sebelum bikin tabel, biasanya kan kita ada judul tabelnya dulu. Tabelnya judulnya apa? Misalnya daftar gaji karyawan. Nah, kita ketik aja daftar gaji karyawan.
PT angin ribut. Nah, anginnya ribut mulu nih. Nah, oke. Kemudian untuk judul biasanya kan dibikin center ya. Nah, kita bikin center, cuman kembali lagi ke materi yang indentasi. Ini kita pengen rubah fontnya, ya udah font stylenya kita rubah, kita pilih. Terus ukurannya dibikin misalnya minta 14, ya udah kasih 14. Terus kita bikin center, kita kasih center, udah. Nah, oke. Nah, terus untuk bikin tabelnya gimana? Untuk bikin tabel, di sini ada menu insert. Kita klik insert. Kemudian tabel. Nah, ini di bawahnya persis ada pilihan tabel. Kita klik tabel yang tanda panahnya ini. Kemudian jumlah kolomnya berapa, jumlah barisnya berapa. Kita bisa pilih dari sini. Nah, ini. Atau bisa juga kita klik insert tabel. Nah, kita klik insert tabel aja. Nah, di sini number of column. Number of column itu berarti jumlah kolomnya. Jumlah kolomnya ada berapa? Oh, ada 5. Ya udah, ini kan ada 5 tuh, berarti nggak perlu kita ganti. Number of row, jumlah barisnya taruhlah 10. Nah, kita kasih 10. Kalau udah, oke. Nah, oke. Nah, di sini lebar kolomnya kan masih sama tuh. Nah, terus padahal yang diperlukan nanti akan kita gunakan pasti lebar kolomnya itu beda-beda. Tergantung isi atau konten dari tabel tersebut, kolom tersebut. Nah, yang pertama biasanya kan nomor tuh. Nah, kita sempitin berarti kolom yang pertama. Nah, cara nyempitinnya gimana? Cara nyempitinnya, tempatkan pointer di garis yang vertikal, garis yang tegak lurus ke bawah. Nah, dipasin sampai keluar panah kanan kiri gini. Begitu udah keluar panah kanan kiri, kita klik, terus kita geser ke kiri secukupnya. Nah, oke, misalnya itu diisi nomor, biasanya disingkat. Oke, kemudian nama, nama karyawan ya. Oke, gaji pokok, nah gaji pokoknya berapa? Ditambah tunjangan. Nah, sini jumlah. Oke, nah terus ini judul judul kolomnya ini kita tebalin, terus kita bikin center. Nah, bold, kita bikin center biar lebih menarik. Nah, kemudian nomor 1, misalnya namanya siapa? Agus. Nomor 1 Agus. Oke, gaji pokoknya 1.500.000. Tunjangannya 250.000. Oke. Terus yang kedua, Amir. Nah, gajinya berapa? 1.600.000. Tunjangannya berapa? 300.000. Yang ketiga misalnya Anto. Nah, gajinya berapa? Oh, 1.450.000. Nah, tunjangannya berapa? 200. Nah, terus untuk ngitung jumlahnya gimana? Jumlahnya kan ini tinggal ditambah ini ya, cuman kan di tabel ini juga ada fungsi formulanya. Nah, caranya gimana untuk bikin rumusnya? Nah, kita klik di posisi yang akan kita isi. Nah, kemudian pilih layout. Kemudian di sini ada formula ya. Nah, kita pilih formula. Nah, terus di sini udah ada pilihan sum left. Nah, itu kalau kita jumlah dari yang sebelah kiri, kita nggak perlu ngetik angkanya. Ketik aja sum left. Nah, langsung di OK. Nah, itu udah otomatis muncul. Bisa juga untuk penjumlahan, bisa juga kita ketik angkanya. Nah, misalnya untuk yang kedua ini 1.600.000 ditambah 300.000. Nah, oke, 1.600.000 ditambah 300.000. Nah, atau ada satu lagi cara yang ketiga, kita
nggak perlu ngetik angkanya, tapi kita ketik selnya. Nah, contohnya gimana? Nah, kita masuk formula lagi. Nah, yang mau kita isi ini kan yang ini yang 1.450. Nah, posisi dia ada di mana? Di kolom apa? Kolom berapa? Kolom apa? Terus baris keberapa? Misalnya kan hitung dari nomor A, B, C. Nah, C berapa nih? 1.450. Kita hitung dari atas. 1, 2, 3, 4. Berarti C4 ditambah D4. Udah, di oke aja. Nah, kan udah muncul tak? Nah, itu. Jadi di Microsoft Word pun kita bisa bikin tabel kayak gini. Pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan materi komputer tentang surat massal atau mail merge. Oke. Nah, untuk memulai mail merge ini, yang pertama harus kita lakukan, yang pasti kita masuk ke aplikasi Microsoft Word-nya, kemudian membuat file master. Nah, di sini untuk surat massal, file itu terdiri dari dua. Yang pertama file master atau format suratnya. Yang kedua ada file data. File data adalah data-data yang akan dikirimin surat, nama, alamat, dan lain-lain. Oke, langsung saja kita siapin untuk file masternya. Nah, di sini kita sudah siapkan satu buah surat, formatnya resmi seperti ini. Nah, kemudian setelah ini kita buat, kita untuk memulai memulai surat massal, kita masuk ke menu mailing. Nah, di sini ada menu mailing. Nah, kemudian di sini kita pilih start mail merge. Ya, ini untuk awal kita pilih start mail merge. Kalau udah punya file data bisa select recipient. Oke. Nah, sini kita dari awal aja pilih start mail merge, kemudian pilih step by step mail merge wizard. Oke. Nah, kemudian di sini tampilannya kalau yang pertama di sini select document type. Nah, di sini kita dokumen yang akan kita gunakan apa tipenya? Oh, surat. Oh, amplop. Nah, karena surat kita pilih letters, kalau amplop pilih amplop atau yang lain. Nah, karena kita surat kita pilih letters. Kemudian kita pilih next starting document. Nah, pada pilihan select starting document, di sini kita gunakan dokumen yang aktif atau use the current document. Kalau mau kita ambil dari file bisa juga dari start from exiting document. Nah, karena kita gunakan sudah dibuka, kita pilih use the current document. Kemudian pilih next select recipient. Oke. Nah, di sini ada 3 pilihan, use exiting list, select from Outlook contact, atau type a new list. Nah, di sini kita gunakan type a new list. Oke, karena baru itu kan. Nah, kemudian di sini bawahnya type a new list muncul pilihan create. Nah, kita pilih create. Oke. Nah, kemudian pada menu kotak dialog new address list, di sini sudah ada muncul title, first name, last name, company name, dan lain-lain. Ini namanya field name. Nah, field name ini kan nggak kita gunakan karena nggak sesuai dengan yang kita butuhkan. Nah, field name ini kita hapus saja sekalian semuanya. Nah, dengan cara gimana? Kita pilih customize column. Nah, cara hapusnya gimana? Nah, ini kan ada banyak field name nih, dari title sampai email address. Nah, di sini kita klik title dulu, kemudian delete. Yes. Jadi diulang-ulang delete yes terus sampai field name-nya kosong. Oke, ini agak banyak, lumayan nih. Oke, sampai habis pokoknya. Karena nggak bisa diblok, dihapus kalian nggak bisa. Jadi harus satu-satu. Kalau pakai versi Office yang lama 2003 itu masih bisa diblok terus dihapus kalian. Tapi kalau udah 2007 ke sini udah nggak bisa. Kalau 2003 masih bisa. Nah, sini kalau udah kosong, kita masukin field name yang akan kita gunakan. Nah, kita pilih add. Kemudian ketik nama fieldnya, misalnya nama.
Oke, kemudian add lagi, ketik lagi alamat. Oke, add lagi kota. Nah, ini aja yang kita gunakan. Kalau udah 3 masuk, kita pilih oke. Nah, kemudian baru kita masukin data yang akan kita kirimin surat. Misalnya, namanya siapa? Agus Susanto. Alamatnya Jalan Bolak-Balik nomor 20. Kotanya mana? Surakarta misalnya. Nah, ini baru satu. Terus kalau kita pengen nambah data lagi, di sini ada pilihan new entry. Nah, kita klik new entry. Nah, kemudian data yang kedua, misalnya namanya Sulaiman. Nah, terus alamatnya mana? Jalan Maju Mundur nomor 25, Kota Sukoharjo. Tambah lagi, satu lagi, namanya Andika. Alamatnya Jalan Maju Terus nomor 15, Boyolali misalnya. Oke, kalau udah, kita buat contoh 3 aja. Kalau udah masuk 3 data, kita klik OK. Nah, terus kita simpan nama filenya. Nama filenya apa? Misalnya undangan rapat. Nah, oke, set. Nah, ini udah masuk, nama filenya undangan rapat. Nah, kita OK. Nah, sekarang tinggal menggabungkan file master dengan file datanya. Kita klik di kepada yang terhormat. Nah, ini kan biasanya nama ya. Kita masukin nama aja. Insert match field, kemudian nama. Nah, kemudian bawahnya. Oke, bawahnya insert match field lagi, alamat. Nah, terus kota biasanya kan di mana? Kotanya. Kita insert match field lagi, kota. Nah, kalau tampilan kota pengen dikasih garis bawah dan tebal, ini diblok dulu kotanya ini, terus kasih garis bawah, dikasih tebal. Nah, oke. Nah, kalau udah, kita lihat hasilnya. Hasil penggabungannya dari mana? Ini, ada pilihan preview result. Kita klik preview result. Nah, tuh udah muncul. Kalau kita pengen lihat data yang berikutnya, di bagian preview result ini ada panah kanan. Nah, ini klik kanan. Next record. Nah, oke, kalau udah masuk semua, udah sesuai. Untuk mengakhiri mail merge, di sini ada pilihan finish and merge. Kemudian pilih lagi edit individual dokumen. Nah, pada pilihan merge record, di sini pilih all, kemudian OK. Nah, otomatis surat kita udah jadi, surat masalnya. Nah, di sini udah jadi 3 lembar, 3 halaman. Karena data yang kita masukin ada 3. Kalau ada 100 data yang kita masukin, nanti sini ada muncul 100 halaman. Oke, ini kan sudah ada, tuh ada 3 halaman. Oke, ya itu tadi untuk materi surat massal. Kalau ada yang masih belum paham, bisa ditanyakan, bisa lewat chat di grup WA, atau pas misalnya kita ada sesi tatap muka, bisa ditanyakan langsung. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.